Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai, selamat malam. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ribut Ahwandi di perjalanan Kojah Sastra untuk edisi ke-252 kali ini. Luar biasa, sudah 552 aja. Nah, itu artinya perjalanan Kojah Sastra dari edisi perdana sampai sekarang ya bisa dikatakan luar biasa ya. 5 tahun ya. Nah, dan seperti biasa ya di Kojah Sastra ini selama 2 jam kita akan ngobrol seputar masalah kesusastraan. Malam hari ini saya juga tidak siaran sendirian. Ada kawan saya yang cantik yang menjadi bintang tamu untuk edisi kali ini spesial. Karena memang edisi ini spesial, hadir lagi untuk Anda. Kajian mengenai Serat Wulangre. Nah, ini untuk edisi yang kesekian ya, kajian Serat Wulangre ini. Nah, ada seperti biasa kalau sedang ngomongin soal Serat Wulangre itu ya siapa lagi bintang tamunya kalau Naila Farha. Halo, Gimana kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah masih ya senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan insyaallah. Masya Allah. Ya berkat doa dari Kang Ribut lah pastinya. Iya, pokoknya sehat selalu. Amin, Apapun amin. aktivitasnya bisa terselesaikan dengan baik. Oke, Itu aja tetap sih semangat. harapannya. Oke. Karena apa sih yang bisa kita harapkan dari selain kita dalam kondisi baik-baik saja, gitu kan? Iya. Ya kan? Hari ini kan nggak tahu ya. Saya tuh kadang-kadang berpikir bahwa kondisi hari ini tuh serba tidak memungkinkan untuk kita bisa ngomong bahwa kita sedang baik-baik saja. Oke. Iya nggak sih? Iya benar-benar. Iya Jadi kan? apapun itu at least selagi kita merasa baik tuh nggak apa-apa. Mm-mm. Meski mungkin kita tidak mendapatkan sesuatu, tapi ketika merasa baik tuh menjadi suatu wow, Ya, worth betul. it banget untuk dibanggakan untuk diri kita sendiri sih kalau menurut Betul, saya betul, ya. betul. Nah, makanya itu apa ya, sebuah keberkahan lah ya kalau Iya. kita mendapatkan kebaikan-kebaikan semacam itu, karena di luar sana barangkali ada sebagian dari saudara-saudara kita yang mungkin berjibaku sampai akhirnya mengalami kehilangan daya, kehilangan upaya sampai kadang-kala bisa saja nekat melakukan tindakan yang ceroboh gitu loh. Oke. Nah, Sebenarnya itu. ada yang lebih parah tuh ketika kita kehilangan diri kita sendiri. Hai, asik nih. Serem ya kalau kayak gitu ya Kang ya. Asik banget nih. Ini hook banget nih. Karena Lagi happening banget kan saat ini tuh. ya Makanya betul. kita kehilangan diri kita sendiri. Kita entah kita menjadi siapa, kita berubah Hah, apa bukan reinkarnasi ya, karena tidak melalui proses die gitu ya. Tapi nah I don't know. ya tapi emang benar sih. Mhm. Hari-hari ini kayaknya banyak orang yang mulai limbung dan kehilangan dirinya sendiri. Ya karena apa yang ditampilkan oleh dunia itu begitu mempesona, Ya benar. ya kan, sampai benar, akhirnya kita bersusah payah untuk mengejarnya, dan akhirnya ini dia kita terjebak. dalam sebuah keadaan yang tidak tahu lagi Betul. who am I. Iya, kita jadi terjebak juga dalam konteks yang seperti yang kita mau bicarakan nih. Ya benar. Ya kan? Keterjebakan apa? Jebakan kesombongan Jebakan dan pujian kesombongan dan semu. pujian semu. Oke. Itu Nah dia. kita ini bingkainya kita belajar dari istilah adigang, adigung, Yes. adikuno. Itu. Pasti udah hafal dong dengan istilah itu, hal yang sering kita dengar tapi Sering. mungkin tidak begitu paham ya apa itu adigang, adigung, adikuno. Benar-benar juga sih. Iya. Ya apa ya? Kita kerap kali istilah ini hampir bisa dikatakan menjadi
slogan Mhm, barangkali ya. slogan, iya. Kata-kata yang sering kali kita muncul Benar. bahkan dalam setiap kesempatan. Saya tuh sering banget loh Mhm. mendengarkan ungkapan ini dalam Mhm. pidato-pidato sambutan-sambutan para Oke. pejabat gitu kan. Tapi At least ya. I don't know apakah mereka juga sebenarnya memahami konsep tentang adigang, adigung, adiguno ini. Faktanya. Nah, jadi gitulah, seringkali tuh kita melihat ya bagaimana individu atau kelompok bisa tergelincir ya dalam kesombongan, mengandalkan kelebihan yang fana, dan akhirnya menemui kehancuran ya. Ya. Begitu pula pujian yang tidak tulus dan berlebihan yang bisa menjadi racun yang melenakan. Ini yang paling bahaya nih. Jadi menjerumuskan pujian nih ya, itu bisa sebenarnya itu menjerumuskan seseorang ke dalam kebodohan dan kehampaan. Kok bisa? Iya, coba begini deh. Kadang orang memuji itu kan, ini sebenarnya nanti kita akan bahas lebih dalam ya. Orang memuji itu kadang tidak benar dari hati, ya. Tetapi dalam arti ada udang di balik nasi, loh enak ya kalau gitu. Nggak kan, Udangnya udah dalam arti- digoreng belum? Kalau masih mentah ya nggak enak juga. Kalau udah digoreng sih Iya enak. masih mending lah, bukan gambar udangnya doang gitu. Di piring ya. Nah gitu. Nah jadi ada motif di baliknya itu. Mungkin memuji, wow hebat pak, luar biasa bu, wih keren, amazing ya. Tapi maybe ayo dong kita makan yuk. Nah bombong gitu kalau orang Jawa bilang ya. Tapi untuk sesuatu yang lain gitu. Iya ya. Nah, Iya ya. di Serat Ulang Reh ini menawarkan diagnosis tajam nih buat indikasi-indikasi bahwa orang ini dia mendapatkan kehampaan. Nah, dia apa tadi kesombongan ya, jebakan kesombongan. Ini orang udah terjebak nih ke dalam kesombongan itu. Serat Ulang Reh ini mendiagnosis secara tajam dan juga ada penawarnya bagaimana sih untuk bersikap agar tidak terjebak atau terjerumus ke dalam hal tersebut gitu. Oke, nah ini dia. Kita akan bahas soal itu, tapi sebelum kita bahas lebih dalam lagi ya, kita perlu juga dong sedikit memberi waktu untuk jeda supaya nafas kita juga lebih panjang lagi. Oke, boleh. Nah, kalau ngomongin soal kesombongan, terus kemudian pujian-pujian semu, saya jadi ingat lagu yang pernah populer dan sampai hari ini masih populer. Dan ini lagu yang akhirnya menjadi favoritnya istriku. Apa tuh? Dibawakan oleh Sujiwo Tejo, Suge Tanpa Bondo. Oh aku tahu. Wah. Suge tanpa bondo, Nah, Tiktoyo tanpa aji. Itu kan, tahu banget. Sastra Kartono. Iya, Oke. benar. Luar Kita biasa. simak bareng Sujiwo Tejo, Suge Tanpa Bondo. Suge tanpa bondo, Digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tepi ajre. Suge tanpa bondo, Digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tepi ajre. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng mandeng, sugeng jeneng. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng mandeng, sugeng jeneng.
tanpa bondo dikdaya tanpa aji terima mawi pasrah sepi pamre tebe ajre sugih tanpa bondo dikdaya tanpa aji terima mawi pasrah sepi pamre tebe ajre langgeng tanpa susah tanpa seneng anteng mandeng sugeng jeneng langgeng tanpa susah tanpa seneng anteng mandeng sugeng jeneng. Sepi pamre tepe ajre Oke, balik lagi di Koja Sastra di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Masih bersama saya Ribut Tawandi dan juga kawan kita ada Naila Farha. Yes. Masih bersama? Bersama Naila Farha dong. Iya dong, bersama kan Ribut ya. Bersama RKB pastinya ya. Radio Kota Batik. Ini program spesial dan sangat spesial di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Oke, spesial. Karena radio lain gak mungkin ada. Gak ada ya, hanya Nggak kita ada, ya. Gak mungkin ada, atau mungkin belum ada kali ya. Belum ya, semoga Belum. menginspirasi ya. Jadi kita lebih banyak kajian-kajian tentang karya sastra Jawa Betul. gitu kan, yang mana kita harus mencari relevansinya dengan dunia sekarang. Kondisi sekarang. Karena kalau dibahas pasti ya agak gimana gitu ya, apalagi dengan generasi yang sekarang gitu. Banget, aku sepakat sih. Karena sebenarnya gini, kita sudah beberapa waktu lalu saya mengikuti salah satu ceramahnya Cak Nun ya. Dia mengatakan bahwa Jawa itu sudah hilang gitu. Oke. Wih, ngeri toh. Hilang Jawa nih ya. Bukan karena kelelep, bukan ya. Bukan pulaunya, bukan juga orang Jawanya, Rasanya tapi ya. rasa menjadi Jawa itu Oke. sudah hilang. Sejak kapan? Sejak abad ke-15. Gila. Saya mencoba untuk mencari referensi lain. Ini dari mana nih, gitu kan? Romo Manu ternyata. Oke. Romo Manu pernah juga mengungkapkan dalam sebuah seminar webinar ya, saya ikuti terus kuliah-kuliah beliau. Nah, dia mengatakan bahwa era abad ke-15 itu era peralihan ketika bahasa Jawa kuno sudah mulai hilang digunakan dan sudah mulai beralih ke Jawa Tengahan gitu kan, masa-masa peralihan Jawa Tengahan terus sampai kemudian nanti Jawa modern yang seperti sekarang. Nah, Jawa Tengahan ini, bahasa Jawa Tengahan ini tidak begitu cukup kaya dengan karya sastra pada waktu itu. Sehingga
kalau karya sastranya tidak terlalu kaya, artinya adalah ada distorsi, Oke. ada distorsi pemikiran, ya kan, di ruang-ruang dialog pemikiran itu yang mengalami macet, sehingga efeknya adalah ini harus ada. Makanya kan kemudian di abad-abad berikutnya, terutama masuk ke abad 16, 17 ya, itu kan mulai ada pembaruan. Sultan oke. Agung yang memulai pada waktu itu, Iya. ya kan, beliau gelisah gitu kan, akhirnya membuat karya yang luar biasa, sastra gending, Iya. terus kemudian mengubah menyesuaikan sistem kalender, dan banyak hal yang kemudian beliau lakukan gitu kan, untuk sejatinya ingin mengembalikan pada Iya, spirit awal, eksistensi ya lagi kan, ya. tapi agaknya terlalu berat untuk ke Oke. sana karena selisihnya terlalu Gapnya terlalu panjang ya. Maka kemudian beliau mencoba membuat ya udah tatanan baru tetapi tidak meninggalkan yang lama. Gitu loh. Itu keren banget sih. Era Sultan Oke. Agung. Oke, ini keren. Oke. Nah, berarti tugas kita adalah, waktu itu saya coba menyerap dari apa yang disampaikan oleh Prof Manu itu. Tugas kita adalah bagaimana kemudian menyajikan kajian-kajian sastra lama kita, terutama teks-teks sastra kuno kita, syukur-syukur gitu, itu untuk disajikan ke publik di era sekarang dengan perspektif zaman sekarang. Wah, berat banget ya. Dan mungkin dengan bahasa yang bisa dipahami era sekarang gitu. Nah itu kan bahasa kan juga mengalami gap hari ini. Iya. Kita nggak ngerti lagi loh bahasa-bahasa Jawa kuno. Tanhanat Ya yang kan? apa itu udah Masya Allah. Sekalipun kita pegangan kamus itu Kamus, belum tentu paham. Benar-benar bacanya aja kadang masih tidak bisa Iya. gitu. Ya emang seperti itu sih. Ya kan? Vokalnya kan banyak banget variasinya. Iya, tapi nggak tahu ya kalau di jurusan bahasa Indonesia di sini masih ada nggak dia belajar bahasa Jawa kuno atau Sanskerta gitu kalau di sini Zaman kan? aku kuliah dulu bahasa Sanskerta ada. sama Jawa kuno ada. Di sini ada nggak sih kalau di Kalau di Pekalongan? sini nggak ada. Oh oke, padahal harusnya paling bisa itu ya yang apa bahasa Jawa kuno itu ya. Padahal kan dasar untuk menemukan Bahasa bahasa Indonesia, Indonesia gitu. itu kan Iya, banyak ya, termasuk mempelajari bahasa Melayu, Melayu, bahasa iya. Jawa kuno, Sanskerta, terus kemudian bahasa Belanda, Yes. ya kan? Karena mau tidak mau pengaruh Belanda juga gede juga dalam menyumbang bahasa kosakata yang ada Ya, di striwel ya maksudnya ya sama brook ya. Itu loh. Brook, Striwel, gitu kan? Iya, kalau bahasa Jepangnya ada Kotomono. Kotomono. Ini kayak Turki yang paham ya turunan kita. Ya. Oke, nah itu Jepang, Cina dan lain sebagainya. Tapi rasa-rasanya kurikulum kita ini terlalu padat dengan, jujur ya, kalau kita ngomong soal kurikulum di perguruan tinggi ya, saya kadang nonton bahwa kurikulum yang diterapkan itu lebih pada aplikatif daripada mengajak berpikir. Iya benar-benar. How to relevan ya dengan keadaan ini. Jadi kalau misalkan mahasiswa hari ini lulusan kampus hari ini gagap memahami situasi, wajar aja. Ya karena teorinya mungkin hanya relevan untuk saat itu juga. At least untuk dia nggak bisa mundur, nggak bisa maju, stuck. Betul. Iya sih benar. Itu. Karena dasarnya nggak ada. Kalau menurut saya ketika dasarnya itu fondasi sudah kokoh, itu lebih enak melangkahnya karena sudah tahu benar-benar paham. Iya, kita meninggalkan filsafat loh kampus kita. Iya. Padahal filsafat itu Iya benar. menurutku sangat penting karena dia menjadi fondasi dasar untuk mengetahui apa sih konsep dari ilmu ini gitu kan. Iya. Suatu teori ini konsepnya dari mana. Dulu aku Epistemologi dulu ya. Dulu waktu aku ujian tesis itu yang ditanyakan oleh penguji utama waktu itu Prof Mujairin itu, beliau malah justru menanyakan, kamu pakai teori apa? Ini Prof. Metodenya apa? Ini Prof. Terus kemudian yang ditanyakan, gimana caranya teori kamu itu, coba cari dasarnya, dasar filosofisnya. Coba saya ingin tahu
bagaimana runtutan dasar filosofis sampai kemudian itu jadi metode. Oke. Gila, akhirnya kayak bikin kayak memberi kuliah profesor kan? Iya benar-benar itu udah bersahabatnya dengan Prof Yuyun Sumantri kalau itu ya, Iya. yang biru. Nangis gak sih? Nah, itu. Tapi untungnya aku memang menggali dari itu. Oh, ternyata teori ini munculnya dari ini. Oh, ini nanti runtutannya begini. Dalam konteks budaya Jawa, oh ini ketemu dengan yang ini. Akhirnya wah ketemu. Karena kalau dasarnya sudah paham, ke depan itu akan lebih mudah. Yap. Tidak mudah goyah ya kalau kita memang fondasinya sudah kokoh seperti itu. Nah kalau sekarang hanya belajar sekilas, at least bagaimana penerapan. Sedangkan kita ini dinamis, Betul, nggak betul. akan stuck seperti ini gitu. Ya, artinya begini sekarang ya, kalau kita melihat fenomena dunia pendidikan tinggi kita, itu mirip dengan kita beli HP baru, Oke. terus kemudian kita tidak pernah mempelajari manualnya, Manual book gitu ya. manual Oke. book, tiba-tiba aja sudah disuruh coba ya download aplikasi ini, terus diinstal A B C D Iya E, benar. terus nanti aplikasi itu bisa berguna untuk A B C D E tanpa kita mempelajari apa sih filosofi dari aplikasi ini. Benar. Ini dari mana sumbernya aplikasi ini? Siapa yang menciptakan? Kan Enggak. Iya. ya kan? Mirip seperti itu. Iya sih, benar-benar bisa diterima. Iya kan? Iya, jadi sulitnya seperti itu ya, tidak survive di kemudian hari mungkin gitu ya. Ya sangat mungkin. Iya Karena sih. aplikasi ini kan bisa berganti. Iya, kemudian iya ya benar-benar. Dia harus update. Kalau Iya. misalkan ada aplikasi yang lebih canggih lagi, Iya, itu dia harus akan sudah dibuang. del aja udah ya kan? hilang ya. Terus kemudian kita harus ganti aplikasi. Bahkan bisa jadi kita harus mengganti HP baru. Iya. Jadi yang dipakai tuh teori praktis. Yes. Serba seperti itu, lebih menyiapkan output. Ya kan? Ya kan? Padahal kalau menurut saya ketika memang ibaratnya tuh kita masaknya itu matang, pasti outputnya enak dong. Iya. Kan Nggak gitu cuma ya. output saja sih, outcome-nya juga ada. Outcome, oke. Ya Yes, kan? yes. Itu yang nggak pernah kita bicarakan loh, output dan outcome loh. Ya kan? Dua hal yang berbeda gitu kan. Kalau outcome itu ngomongin soal prospeknya seperti apa, proyeksi ya, ngomong Iya, proyeksi. Nah, kalau output itu kan hanya kemanfaatan pada saat itu, Saat itu ya. gitu kan. Iya Dan benar. kita hanya bicara di situ. Selesai gitu. Ya. Udah selesai. Iya, makanya malam hari ini saya sangat beruntung karena kita tidak sedang membicarakan output, tapi lebih pada outcome. Oke. Bagaimana kemudian orang memahami bahwa penting ya mengkaji atau memahami sastra Jawa, Sastra Jawa. terutama sholat ulang reh ini. Ternyata penting banget karena relevansinya dengan masa kini masih ada dan selalu akan ada. Iya, dan sebenarnya kita masih amazing ya Kang ya, dari pertemuan pertama kita Iya, ya. iya. Kok bisa ya Pakubuwono keempat ini benar-benar menciptakan hal Haha. sudah tahu bahwa ini tuh nanti akan terjadi, dan karena udah sekian gapnya kan Ya, panjang ya, sekali. ya, benar. Tapi kita pakai sekarang tuh kita pelajarin, iya ya, ada relate relevansi. gitu Iya, sekarang relate gitu, terus memang kan. seperti ini gitu. Ya makanya saya mengatakan bahwa karya sastra zaman dahulu itu nggak cuman berbicara tentang keindahan bahasa ya, Iya. tapi lebih pada pemikiran. Iya, filosofis maknanya. Filosofis banget. Jadi bisa dikatakan para pujangga zaman dulu itu adalah filsuf, Filsuf ya. ya kan? Iya benar. Kayak Ronggo Warsito misalnya, kenapa bisa ngomong tentang zaman edan di Kalotido gitu kan? Ya. Dan kontekstualnya masih berlaku sampai sekarang. Gila loh. Gila Padahal loh. ya apa yang terbersit waktu itu ya. Hah. Kita berpikir membuat karya indah nggak akan terbayang apa yang akan terjadi nanti gitu. Iya. Ya, aku aja kadang-kadang nulis itu kan sebatas apa yang terjadi hari ini saya ceritakan. Terus saya nggak tahu apakah cerita ini akan bertahan lama, Oke. gitu kan? Iya, iya. Masihkah akan relevan dengan zaman yang berubah ini? Jangan-jangan sifatnya hanya sementara banget. Oke. Kalau sudah sementara banget, ya sangat patut diragukan kadar nilai kesastraannya.
Iya benar. Itu hanya bisa jadi main-main dengan kata aja. Iya. Iya kan? Pustaka ya nantinya yang mengendap sebagai pustaka. Itu dia. Dan ini kita perlu belajar banyak dari serat ulang reh ini. Nah, kalau di dalam serat ulang reh, ajaran tentang adigang, adikung, adikuno itu boleh dong di ini spill. Oke, nah jadi adigang, adigung, adiguno ini merupakan bentuk-bentuk kesombongan ya yang mengakar dalam diri manusia. Nah, istilah ini diperkenalkan dalam serat ulang reh yang di situ terdapat di Pupuh Gambuh Podo keempat. Boleh kita simak dulu ya. Oke deh. Oke. Ini mau nembang nih. Iya, sekarang Gambuh ya. Oke, Minggu lalu apa tuh? siap. Pangkur. Oke ya. Jadi saya tuh inginnya bahwa generasi sekarang juga Paham soal denger, mocopat gitu pernah ya. denger minimal ya, Minimal pernah pernah denger. denger. Oh, itu tuh yang namanya mocopat gitu sih. Iya, benar. Oke. Ono pocapanipun Adikuno Adigang adigung Pan adigang Kidang adigung panesti Adikuno ula iku telu pisan mati sampyo. Oke, udah paham ya Kang kalau ini artinya ya? Belum. Aku pura-pura aja. Nggak mungkin. Ya, jadi ini ada ono pocapanipun berarti ada istilah ya, satu perumpamaan peribahasa yang berbunyi adiguno adigang adigung. Nah, ada sebuah ungkapan gitu ya. nah adigang itu dikiaskan seperti hewan kijang. Adigung pan esti, esti itu gajah. Nah, Banyak yang nggak ngerti tuh apa ST itu iya gajah. benar. Jadi kalau misalkan ada anak perempuan yang dinamakan ST. ST, Enggak, tapi biasanya ESTI. nggak pakai Iya, tapi to. mungkin ada ya yang tahu. Ya kan, Iya. karena orang nggak paham gitu kan. Ya makanya saya selalu menjelaskan ya, ST itu gajah, tapi ketika ada teman kamu namanya ST jangan dipanggil gajah. Itu kan serem banget loh kalau kayak gitu kan. Lalu jadinya gajah gitu. Dolanan anak ya. Nah, Adiguno itu ular 3 sekalian mati bersamaan. Nah, kenapa? Kenapa kan kira-kira? Kenapa tuh? Ya, Kenapa tuh? jadi di sini, ini kan kiasan ya bahwa ketiga hewan ini kidang Ya. atau kijang ya? Kidang boleh, Kijang boleh. Kalau kidang itu bahasa roda Jawa. 4 ya. Oh oke. Kalau kijang itu Indonesianya bahasa kijang. Indonesia. Oh oke, kijang malah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oh oke. Bahasa Jawanya kidang. Oh I see. Kenapa itu dinamakan kijang gitu kan? Berarti biar larinya tuh kayak kijang kan itu kan? Nah itulah kan. Jadi kiasan itu adigang yang diumpamakan seperti kijang. Nah itu dikenal, hewan yang dikenal karena kecepatan dan ketangkasan dalam melompat ya. Nah jadi seseorang yang mempunyai sifat seperti kijang ini merujuk pada kesombongan seseorang yang mengandalkan keterampilan atau kemampuan ya, kesaktian. Gitu ya. Jadi mereka ingin mengandalkan kelincahan berpikir ya, kecepatan bertindak, bahkan kelihayan dalam memanipulasi situasi gitu. Oke. Jadi misalkan singkatnya seorang yang seperti kijang ini berarti merasa sok jago ya. Bukan masalah dia punya keahlian atau berbagai skill tadi, tapi dia merasa mempunyai itu gitu. ya. Yang jadi Dia hanya masalah merasa gitu. ya. Gitu. Nah, terus yang kedua, adigung itu dihiaskan seperti gajah. Ya, coba kalau Kang Ribut gajah gitu ya, yang terbayang apa tuh ketika hewan gajah gitu, yang terbayang apa? Gede, terus kuat gitu kan? Kuat. Nah, punya itulah kuasa gitu. Nah benar, itu yang penting tuh. Jadi sifat seperti gajah ini berarti orang yang mempunyai kesombongan dengan mengandalkan kekuatan, ya kebesaran, kekuasaan atau keluhuran. Misalkan anaknya
presiden. Sorry, terlalu sensitif kalau ini ya. Enggak. Oke. Meskipun nyata itu. Enggak terlalu sensitif kan? Oh, sensitif. Terlalu nyata. Terlalu nyata lagi. Nah, Iya, anaknya Pak RT nih misal. Ya itu Iya lebih soft. Karena RT saya belum punya anak, jadi nggak akan tersinggung gitu kan. Soalnya gini, saya kemarin Mas Indra Tranggono. Oke. Indra Tranggono kan kemarin kan sempat mampir ke Pekalongan kan. Terus dia ngomong bahwa sebuah karya sastra tidak bisa sebuah karya ya, tulisan ataupun apapun itu bentuknya belum akan bisa dikatakan sebagai sastra apabila masih terlalu verbal. Yes, iya benar. Jadi kata dia dalam rumus yang sederhana, musuh kesusastraan adalah verbalitas. Oke. Asik juga nih. Itu yang aku akhirnya Iya. pakai. Nah, makanya beda ya antara kita kalau menggunakan kalimat yang lugas otomatis jadinya tulisan akademik dong, yakin ilmiah gitu ya. Nah, Ya kering dong. nah makanya dalam serat Ulangreh ini sendiri kan menggunakan kiasan-kiasan. Ada adigang, adigung, adiguno yang dikiaskan dengan hewan-hewan itu ada simbolik saja. Simbol ya. Iya, semiotik nanti kita membahasnya Iya, gitu kan. Nah, Oke, kita akan Iya. pelan-pelan ngomongin soal kidang, gajah, sama ular. Nah, gajah. Oke, gajah tadi kan soal misalnya. oh ya, anaknya Pak RT ya. Oke, Pak Rete gitu ya. Misal nih jadi anaknya Pak Rete, terus di kampung jadi yang bermain mungkin di tengah jalan gitu kan. Mungkin dengan gampang ini misal aja ya mau buang sampah, misal ada yang negur bebas dong anak Rete misal gitu kan iya. bisa gitu kan. Nah, terus yang terakhir itu apa Adiguno adalah ular. Kok bisa sih Adiguno itu saya pengen tahu dulu nih. Adiguno itu secara harfiah apa sih artinya? Secara harfiah Guno itu kan Adiguno manfaat. iya. Manfaat yang besar kan berarti. Manfaat yang besar. Oke. Ya, jadi ular ini pernah ketemu ular kan? Sering. Pernah digigit belum? Jangan sampai ya. Dalam mimpi iya. Tandanya apa tuh? Kayaknya bisa nih tafsir mimpi nanti. Enggak ya. Jadi ular Aku itu kemarin kan, mimpi ketemu ular. Masya Allah. Terus ketemunya aku gimana dong? Serem amat. Ya ampun, ketemunya. Serem ya. Jadi orang digigit ular itu kan kebanyakan tidak survive ya. Ya meskipun ada, tetapi itu kan ketika ular sudah menggigit bahkan di kaki sekalipun karena lewatnya aliran darah langsung ke jantung pasti langsung pass away gitu kan. Innalillahi gitu kan. Nah, itulah jadi kepintarannya. Nah, jadi ular ini diibaratkan seperti orang yang sombong karena kepintarannya, merasa paling pintar. Karena dia punya bisa itu tadi ya. Iya, benar. Artinya bahwa dengan Titis gitu. dengan kemampuan dia mengetahui itu. Nah, pengetahuan adalah racun dong kalau begitu. Pengetahuan adalah racun. Bisa jadi. Jadi Dalam konteks ular loh ya. iya. Nah, kita kalau aplikasinya sekarang, jadi pengetahuan itu bisa menjadi racun ketika kita tidak bisa mengendalikan. Kan itu. Betul. Kita punya pedang, Yap. itu bisa menjadi senjata ketika kita tahu ilmunya, tahu caranya gitu kan, basicnya kita tahu. Tapi Iya. kadang itu bisa mengubur kita sendiri. Ketika kita tidak tahu di situ, kita nggak paham Betul. pedang itu untuk apalah, filosofi lagi masuknya itu. Ini menarik. Kenapa yang diambil adalah simbol ular ya? Why? Ular itu kan gerak itu kan nggak ada bunyi. Iya benar, glezet-glezet gitu ya, Iya. tiba-tiba cek gitu ya. Karakternya kan mirip dengan kecerdasan. Saya tidak tahu ungkapan yang paling tepat ya, tapi Oke. kayaknya lebih saya menemukannya kecerdikan deh. Kecerdikan. Jadi kecerdikan itu dia penuh dengan siasat yang diam-diam sepi aja, senyap aja tiba-tiba udah tak Langsung diikat gitu kan. balut melilit Mainnya gitu kan. gitu ya. Terus kemudian Gitu dah. dia menancapkan racunnya gitu kan. Bisa ya langsung iya. Ya itulah. Kadang-kala makanya dalam konteks ular ini pengetahuan bisa menjadi berbahaya, bisa menjadi sangat berbahaya bagi kehidupan banyak orang. Iya, bisa pisau bermata dua ya. Betul. Bisa melukai. Iya, kan
kalau kita kembali kita menilik sejarah ya, Oke. kita tahu yang namanya bom atom Yes. atau katakanlah yang sekarang nuklir, Nuklir ya. itu kan hasil dari pengetahuan, Ah iya benar. ya kan? Tapi ketika itu digunakan untuk hal-hal yang seperti itu, Jadinya krisis nggak baik gitu. kemanusiaan kan, bencana kemanusiaan, ya kan? Oppenheimer itu kan nemu rumus nuklir itu kan awal mula kan dari surat-suratannya dengan Einstein. Waktu itu Ronald Reagan kan sering disurati sama Einstein dari Jerman. Dia sebenarnya kenapa menyurati ke Amerika gitu? Oke. Karena dia merasa bahwa Einstein di Jerman itu sedang dalam posisi yang tidak aman. Dia seorang Jud gitu kan, seorang Yahudi gitu kan, Israel. Nah, yang lagi dikejar-kejar sama Nazi. Oke. Dia sembunyi gitu kan. Terus kemudian gimana ya caranya supaya bebas? Maka dia minta bantuan dari Amerika supaya dia dibebaskan. Bagaimana caranya lah gitu. Nah, lalu dia menuliskan tentang apa yang dia temukan tentang hukum energi dan lain Oke. sebagainya. Nah, teori relativitas dan lain sebagainya. Nah, surat-surat Einstein ini kan nggak begitu dipahami oleh Reagan. Maka diberikanlah kepada Oppenheimer. Abraham, oke. Nah, Oppenheimer ini seorang ilmuwan yang dia cerdas dan dia banyak dia yang menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Einstein sampai pada titik akhirnya adalah dia menemukan EMC kuadrat itu. Oke. Wah, dari situlah dia mempelajari rumus yang dibikin oleh Einstein itu EMC kuadrat itu apa gitu. Sampai akhirnya jadilah bom atom itu. Oke. Dalam proyek Manhattan Project. Ada 2 bom atom kan, Luar Little biasa ya. Boy sama Big Boy. Menarik sekali itu kan konsepnya ya. Jadi kalau kita kembali lagi ke konsep Adigong ini ya, Adiguno. Nah itu merupakan 3 kesombongan dalam bentuk yang berbeda. Satu mengunggulkan kehebatan, terus ada mengagung-agungkan kebesarannya, asalnya gitu ya. Terus yang tadi tentang pengetahuannya. Nah ini sebenarnya kalau kita saya agak menyinggung ke teori psikoanalisis ya. Kalau kata Lacan ya, Jacques Lacan, itu dia filsuf dari Prancis ya, seletingnya Roland Barthes sama Foucault dan juga Derrida, dekonstruksi. Nah itu ya, dia menggambarkan bahwa kesombongan ya itu sebagai manifestasi subjek yang terbelah, split subject, dan hasrat yang tidak terpenuhi, desire gitu. Nah, jadi Adigang kan dikaitkan dengan Kijang tadi ya. Nah, Kijang itu sombong karena kecepatan dan ketangkasannya, mengandalkan keterampilan, kemampuan kekuasaan gitu kan. Nah, individu yang Adigang adalah sok jago yang merasa tidak ada yang bisa menyaingi dirinya, cekatannya gitu. Ya kan? Clear nggak? Clear. Saya mencoba mencerna nih. Artinya bahwa 3 karakter ini menjadi, boleh dibilang ini sebenarnya 3 karakter buruk gitu ya, yang harus dihindari oleh harus orang bukan Jawa. dihindari deh, dihilangkan benar-benar. Dihilangkan dalam diri. Iya. Tapi kan persoalannya di dalam diri manusia itu kan selalu muncul dualisme, Oke. ya kan? Baik dan tidaknya gitu ya. Di satu sisi kadang-kala, nah maka disinilah relativitasnya kemudian akhirnya muncul gitu kan, bahwa di satu sisi kita itu berada di bawah atau dihujani oleh cahaya, tapi di sisi lain ada bayang-bayang kita yang bikin gelap, yang kena bener. bayang-bayang kita nih, Oke. ya kan? Iya. Sisi buruknya kali ya. Nah makanya mestinya kita mencoba meminimalisir bayangan itu tadi supaya tidak terlalu besar bayangannya sehingga menghalangi cahaya itu, gitu kan? Oke.
itu artinya bahwa kita harus berada pada posisi yang koordinat yang benar-benar tepat. Iya, nggak sih? ya. Jadi Lakang ini menyoroti kepribadian merasa paling hebat itu dalam tiga hal nih. Yang pertama yang imaginary, the imaginary. Berarti orang itu terjebak ya, seringkali terjebak dalam citra ideal diri ya, yang dibangun dalam dunia imajiner gitu. Jadi dia melihat diri dia di cermin itu sempurna, itu pintar I see. gitu. Nah, Oke. mungkin berasal dari keluarga terpandang gitu kan. Nah, mereka tuh Oke. justru menggambarkan harga diri mereka pada gambaran tersebut yang sebenarnya tidak nyata. Oke, I see. Iya kan? Ini menarik nih. Nah, itu tuh Ah. yang dibahas Lakong ya, imaginary. Terus misalkan gini, seorang mungkin merasa hebat karena gelar akademis atau harta keluarganya gitu, sehingga menilai dirinya lebih unggul dari orang lain. Nah, ini kan hanya bayangan aja, seakan dia melihat cermin, wow sempurna ya, it's me gitu. Oke, ini Padahal menarik. Terus. Nothing terus. gitu, bukan belum tentu dia itu seperti dia yang dia rasakan kan gitu. Ini proses pembentukan diri ya. Nah, terus yang kedua yang simbolik. Oke. Kepribadian ini juga terkait dengan mekanisme simbolik ya, misalkan bagaimana identitas dan status sosial dibentuk melalui bahasa dan norma sosial, kekayaan, kepintaran, dan keturunan, yaitu simbol status yang dihargai masyarakat dan dijadikan simbol ukuran keberhasilan. Dia hebat, at least dia mungkin S5 gitu, atau udah sampai S7 belum ya? Belum ya, baru S5 kayaknya ya. Terakhir itu Samsung ngeluarin berapa sih? Tidak langsung ya. Belum S7 ya. Nah itu ya kan, hebat itu mungkin anaknya Pak RT itu kan seperti itu. Nah, kita terjebak ya ke dalam status-status sosial itu. Tapi disadari atau tidak ya, bahwa itu fakta. Iya. Hari ini ya. Kemarin saya menulis, masih ingat ya tulisan saya di Kompasiana kemarin, aku nulis tentang krisis kebijaksanaan menjangkiti kampus gitu. Itu real, ada teman dosen yang cerita gitu kan. Terus akhirnya banyak nih, gara-gara tulisan itu banyak aku mendapatkan japrian dari teman-teman sama penulis gitu kan. Terus ada yang ngomong bahwa sekarang itu ada fenomena yang menarik lagi nih Kang. Apa nih? Generasi yang hari ini baru tumbuh itu menganggap bahwa gelar akademik seolah-olah adalah jawaban atas semua persoalan hidup yang dihadapi. Maka ada kecenderungan dari kelompok muda yang sekarang ini muncul, itu mereka habis S1, S2, S3, pokoknya S3. terus saja nih. Iya. Dan karena dia ngejar gelar itu tadi, dia lupa bahwa yang harus dia baca, yang harus dia alami itu adalah berhadapan-hadapan dengan kenyataan hidup. Benar. Yang itu semuanya tidak ada korelasi langsung dengan gelar-gelar itu tadi. Iya. Menarik nih gitu. Nah akhirnya saya berpikir, kapan ya aku mau nulis ini, kayaknya seru nih. Zaman dulu kan aku aja deh, sombong nih. Enggak apa-apa, kan memang I have something. Aku aja nih ya, kuliah S2 itu ketika baru dituntut sama kampus harus S2. Iya. Waktu itu nggak ada niat ingin S2, enggak, karena aku pikir nggak ada bedanya deh aku S2 apa S1. Karena bagi saya ya, saya sudah keluyutan di lapangan langsung, terjun ke lapangan, melihat realitas yang demikian karut marut. Kayaknya saya sampai berpikir bahwa dosa nggak sih sementara saya belajar, sementara membiarkan orang sengsara gitu loh. Iya, oke. Gitu loh. Yes. Ya, paham. Wah, akhirnya oke deh, karena ini tuntutan pekerjaan, deh, saya akhirnya ikut kuliah Ambil S2 S2 itu ya. Dan itu pun penuh dengan perjuangan, artinya bahwa karena sudah lama tidak bersentuhan dengan dunia kampus gitu kan,
saya harus belajar lagi dari nol gitu. Oke. Yang menarik itu adalah ketika belajar dari nol, saya harus nyetel diri kan, nyetel bahwa saya menjadi orang yang tidak tahu apa-apa. Wah itu susah tuh. Iya benar-benar harus diem dulu ya, concern gitu ya, nutup telinga, nutup mata gitu kayak kacamata kuda nggak sih? Nggak tahu apa-apa karena dalam pikiran kita kan, loh saya sudah pernah belajar ini kan, Iya. selalu seperti itu. Kita selalu memanggil memori kita gitu kan. Yes, benar. Kita memanfaatkan memori kita untuk kepentingan pribadi yang keliru gitu loh, di salah tempat gitu loh. Kan konyol. Iya, ya mungkin zaman kita kan nggak gap banget ya, maksudnya dalam arti menempuh pendidikan S2 pada zaman itu tuh bener-bener ibarat itu apa ya, effort banget gitu. Ya kan dari beberapa buku lah yang harus kita selesaikan gitu kan. Dengan belum ada nih ya tools kayak sekarang kan belum ada tuh. Iya, benar. Bukunya coba Lakong ya dari Prancis, Foucault, berat. Derrida ya kan. Memang sudah ada terjemahan tapi tetap ada kan ini apa namanya ya, kata-kata yang contoh-contoh yang dari bahasa asingnya, dari bahasa Belanda, bahasa apa, dari itu kita belajar tuh benar-benar yang dari basic, dari sumbernya langsung kan gitu. Betul. Dan itulah yang akhirnya membuat kita itu agak lebih tangguh. Karena sudah melalui kawah condro di muka ya ibaratnya ya. Iya, itu. Nah, ini kayaknya akan jauh lebih seru lagi ya. Kita akan ngobrol lebih dalam lagi ngomongin soal keterjebakan kesombongan dan pujian semu. Nah, saya pengen ngulik lagi lebih dalam nanti soal dampak apa sih yang dampak yang diakibatkan oleh 3 kata itu tadi, adigang, adigung, adiguno. Nah, tapi setelah yang mau lewat ini, kita simak bareng-bareng dulu satu lagu yang dibawakan oleh Soimah Poncowati, Jagat Anyar Kang Dumadi. Untuk Anda di Koja Sastra di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Terima
Koja Sastra akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Sorry, salah baca skrip iklan nih. Ini nih yang bener. Yuk kita mulai lagi ya. Ingin obrolan yang penuh inspirasi? Ingin obrolan yang bikin kaya pengetahuan? Atau ingin juga obrolan yang seru di malam Jumat? Pantengin aja FM 91,2 Radio Kota Batik. Ada Koja Sastra, obrolan asik seputar literasi. Kamu bisa ikutan gabung via telepon di 0285 424 474 atau via WA di 0855 420 912. Catat ya, Koja Sastra. Tiap Kamis malam mulai pukul 19.00 sampai 21.00. Hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Salam sastra, salam Koja Sastra. Mau punya emas batangan 24 karat tapi belum cukup dana? Tenang, Pegadaian punya solusinya. Pegadaian Cicil Emas. Bersama Pegadaian, kamu bisa punya emas batangan 24 karat dari Galeri 24 dengan cara dicicil yang fleksibel dan menguntungkan. Mau mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram? Bisa banget. Tenor sampai 36 bulan dengan cicilan tetap meski harga emas naik. Dan ada promo menarik loh yang sayang banget buat dilewatkan. Cicil emas seru untuk pembelian 1 hingga 5 gram. Diskon uang muka hingga Rp30.000 per gramnya. Arisan emas bareng teman, diskon uang muka Rp50.000 per gram. Cicil emas gemar juara, diskon uang muka dari Rp25.000 hingga Rp40.000 per gram tergantung tenor dan berat emas. Dan spesial untuk calon jemaah haji ada bonus potongan Rp70.000 per gramnya. Kalau mau lunas cepat ada diskon pelunasan juga loh. Dengan uang muka hanya 15% dan emas bisa dijual kembali di Galeri 24 dengan gampang dan aman tentunya. Langsung yuk simulasikan cicil emas kamu melalui aplikasi Pegadaian Digital yang bisa kamu unduh di Play Store maupun App Store. Promo berlaku sampai 30 September dan 31 Desember 2025. Yuk manfaatkan sekarang juga. Pegadaian, atasi masalah tanpa masalah. Bersama Pegadaian. Jiana bar plesir ge yo. Oleh-oleh hera. Oleh-oleh lempoh tok lim. Gaya sih. Plesir bicara tuh ya lempoh tok. Lah terus nandi? Museum batik bae ra. Sing pedek, murah, tur bisa karo sinau macem-macem batik senusantara barang. Pak nggo foto-foto ya apik. Pokoke ora kalah karo Ya kono-kono. wis ah. Les OTW. Rasakan keajaiban budaya yang kaya dan mengagumkan dari seni khas Indonesia. Di Museum Batik tidak hanya memamerkan keindahan batik dari zaman klasik hingga kontemporer, tapi juga menjadi pusat data dan informasi mengenai warisan budaya ini. Dengan fasilitas lengkap yang disediakan termasuk ruang koleksi, perpustakaan, kedai, ruang pertemuan, dan ruang konsultasi. Kami siap menyambut Anda untuk menjelajahi keindahan penuh makna di Museum Batik Pekalongan. Kami juga menyediakan ruang workshop, tempat di mana Anda dapat belajar langsung dari para ahli dan menciptakan karya Anda sendiri.
Museum Batik Pekalongan buka setiap hari Senin sampai Minggu jam 8 pagi sampai jam 3 sore lebih 15 menit. Harga tiket masuk untuk dewasa hanya Rp7.000, anak-anak atau pelajar Rp3.000, dan Rp20.000 untuk turis mancanegara. Ayo berkunjung ke Museum Batik Pekalongan. Jadilah bagian dari tradisi warisan budaya dunia. Anda masih menyimak Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Masih Anda simak Kojah Sastra dari FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Masih bersama saya Ribut Ahwandi dan juga Naila Farha. Halo. Dan kita masuk ke ini nih, yang mau kita bahas itu lebih dalam lagi, ngomongin soal apa itu tadi? Dampak ya, dampak destruktif yang menghancurkan gitu dari watak Adigang, Adigung dan Adiguno ya. Gimana tuh? Sebenarnya sih kalau apa dampaknya, untungnya orang sombong apa sih kadang kita gitu ya, kayak menang gerengnya aja gitu loh. Nah, jadi orang yang wataknya tuh suka memamerkan keberanian dan ketangguhan ya, bahkan sampai menantang orang lain kan akhirnya taunya gitu ya. Namun ketika dihadapkan pada situasi yang sebenarnya mereka tuh justru sebenarnya nothing gitu, nggak bisa gitu, dan akhirnya hanya menjadi bahan tertawaan. Gitu. Jadi karena sebenarnya di sini kita membahas orang yang merasa punya, orang yang merasa mampu tapi sebenarnya nggak mampu. Nah, dampaknya kan akan terlihat pada diri dia sendiri. Yap, betul. Dia merasa mungkin, oh aku pandai berkelahi nih. Siapa yang berani nih nantang saya misalkan. Turun deh karena saking pedenya kan. Ternyata kan tidak tahu apa-apa. Kayak aku nggak. Boleh nggak di dalam konteks zaman sekarang ya, kalau aku melihatnya gini. Gimana? Ada sebagian orang yang hari ini ya terlalu menuruti gaya hidup sampai akhirnya dia merasa bahwa apa yang menjadi tuntutan dalam untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup itu dia kejar. Dan tujuannya hanya sepele sebenarnya, hanya pingin kelihatan aja. Iya benar, banyak banget seperti itu. Tapi kan dalamnya rapuh. Iya. Begitu dia didera dengan peristiwa yang sedikit aja deh, yang barangkali nggak ngenakin banget, dia langsung limbung terus. Kalau bahasa kita koser-koser nggak jelas gitu kan. Nah itu kan bentuk lain dari kesombongan kalau menurut Iya benar, iya. Nah jadi Kijang itu yang Adigang akan mati dalam kegembiraan karena lalai. Saking senangnya merasa tak tersentuh bahaya saat berlarian ya kan, saking lari kenceng-kencengnya. Nah, Gajah ya mati karena dia udah merasa besar gitu, merasa tak terkalahkan. Orang biasanya lalai, teledor. Nah, justru diserang musuh dengan dendam kesumat gitu. Orang sombong, banyak yang ngincar nih, dia jalan tuh gitu. Orang pada malas gitu sebenarnya kan. Tapi seperti menghimpun tenaga gitu. Akhirnya karena dia sudah merasa paling, dia nggak tahu nih musuhnya siapa, bagaimana. Saat itu dia terserang ya sudah, the end gitu. Nah, ular mati karena terlalu mengandalkan bisa, misal memamerkan kekejaman sehingga musuh mempelajari kelemahannya. Gitu, karena terlalu konsentrasi dengan apa yang ada di cermin tadi ya, yang dengan apa yang ingin dia tuju. Akhirnya dia menjadi lalai. Jadi intinya tuh kesombongan itu membuat mata hati buta terhadap realitas dan bahaya. Dia nggak sadar dia berdiri di sini tapi dia tidak di sini. Dia merasa dia di sebuah tempat yang indah, dalam sebuah panggung yang megah yang semua orang mengeluh-elukan. Tapi sebenarnya tidak.
dia tidak berada di situ, itu hanya ilusi ya, Dan dia ilutif ya. tidak di mana-mana gitu ya. Iya benar. Itu payah tuh. Itu Kasihan yang tuh. paling ya, Oh. iya nggak sadar, Oh. nggak napak mungkin kakinya sebenarnya kalau ini ya. Kayak hantu dong. Kenapa? Nah, itu kalau dalam apa serat ulang reh perihal itu diungkapkan lewat tembang apa tuh? Boleh dong. Oke, masih sama. Ini pembahasan Adigang Adigung ini memang secara khusus dia semuanya ada di tembang Gambuh. Ada satu pangkur ya, yang ini dia Gambuh sih, masih Gambuh. Sebentar. Oke, nah jadi tembangnya di podo ke-13 ya. Dene kang podo gunggung pan sepele iku pamrihipun. Mung warke waduk kalimising lati lan telesing gondangipun rerupa alaning uwong ya. Jadi karena ini kan bahaya di balik pujian semu ya dampaknya ya. Orang memuji itu kadang dia ingin mendapatkan sesuatu yang tadi di awal kita sudah singgung. Nggak tentu dia benar-benar dari hati gitu ya. Nah, orang yang selalu dipuji, dia seperti kumprung ya. Kumprung itu sangat bodoh ya. Pandir lah ya. Ya benar-benar dia nggak tahu apa yang mau dikerjakan karena semua orang menganggap dia sudah hebat gitu. Dia merasa tahu mengambil keputusan dia tanpa pertimbangan. Nah, itulah Itu yang bahaya ya. banget. Jadi pujian itu datangnya dengan pamrih. Memiliki ada udang di balik Ada nasi ya. maksud lah ya. Iya, keinginan yang Selalu sederhana, seperti itu kenyang ya? perut gitu. Iya, selalu seperti Selalu itu. seperti itu ya. Kebanyakan Iya ya. sih, kebanyakan ya. Jadi istilahnya tuh adol sanggup minta pisungsung gitu. Jadi menjual kesanggupan untuk menerima upeti gitu. Penjilat lah ya istilahnya ya. Lebih tepatnya seperti itu kali ya, penjilat pujian ya untuk mendapatkan kepercayaan. Dan itu berhasil gitu kan. Terus membual ke sana sini. Ini hebat loh, boleh dong dilanjut apa-apa gitu. Adol ya. Tuk mes ya kalau orang Jawa bilang ya. Tuk mes. Tuk mes apa tutuk manis ya. Ya kayak gitu. Ada orang yang kan merasa takut, merasa segan ya. Dan penjilat itu menerima upeti dari hasil kepercayaan. Demi apa? Demi keuntungan pribadi. Ya gitu. Tapi bisa nggak sih dikatakan bahwa di lain sisi orang memuji memang ada maksud tertentu, tetapi di sisi lain sebenarnya orang yang dipuji ini sebenarnya adalah orang yang dalam tanda kutip sebenarnya bodoh. Iya, itulah. Jadi penjilat ini gini, dia tahu orang ini nggak bisa, tapi dibombong. Dimaksud seperti itu. Penjilat itu ya. Kalau orang benar-benar bisa kayak saya nih muji Kang Ribut, Kang luar biasa Kang tulisannya. Itu memang gitu kan, memang terjadi gitu. Tapi at least ketika seorang penjilat, misalkan saya nih dengan seseorang, kamu nulis ya, keren loh, lanjut dong yang seperti ini. Nah, misal seperti itu. Oh iya. Kalau I know deh, dia capacity-nya nggak di situ gitu ya. Begitu, itu yang dimaksud penjilat. Jadi dia ngomong apa yang tidak semestinya ada hanya untuk keuntungan pribadi dia. Tapi aku sering memuji kayak gitu loh. Istilahnya kayak Peres misalkan ya kalau dia bisa bilang ya. memuji dirimu misalkan. Ayo dong kamu nulis lagi. Ini kayaknya tulisanmu perlu nih lebih diperbanyak untuk memotivasi sih. Iya bisa juga ya. Kalau aku lebih ke situ karena aku punya harapan ya. Aku punya harapan itu semakin banyak orang muda di Pekalongan ini yang banyak menulis gitu. Karena pengetahuan apapun, pengalaman apapun itu akan menjadi sia-sia. Dan itu akan menjadi percuma kalau tidak pernah ditulis. Karena sekarang bisa ngomong bahwa sekarang kan eranya digital. Sekarang kan eranya medsos. Kita bisa pakai video kok, audio. Beda ya ketika kita rekaman audio semacam ini, kita mungkin boleh aja ngomong aja kan, nggak runtut gitu. Tapi menulis itu ada proses berpikir, ada proses untuk mengedit sejak kita nulis gitu kan. Meskipun nanti edit lagi gitu kan, mengedit
ini kata-katanya apa ya yang tepat untuk saya sampaikan gitu di kalimat ini. Kira-kira kalau misalkan ini nyinggung perasaan orang apa enggak ya kan gitu. Iya benar. Pertimbangannya banyak banget ketika menulis. Berbeda ketika ngomong. Iya. Ya kan? Ketika ngomong kita ngomong keliru. Kita masih ada sedikit ruang untuk celah ruang untuk bisa kita koreksi. Meskipun Ya. koreksi itu kadang-kadang diabaikan Diabaikan. Oke. oleh pendengar ataupun siapa. Nah, tapi nulis, wah, itu proses. Iya, memang harus ada sebuah karya ya sebagai seseorang gitu. Iya. Makanya aku berharap sih, ayolah nulis. Next ya. Oke. Ya rencananya tuh dari kajian-kajian ini mungkin bisa dikembangkan lagi sih Kang. Ya. Gitu. Oke, Iya. itu ya kesombongan dan pujian. Dampaknya sangat destruktif Sangat banget. banyak banget. Kalau apa namanya dari kacamata tadi ya, lakang ya. Jadi orang yang seperti itu, yang seperti kijang, gajah dan juga ular itu seperti orang yang subjek yang terbelah yang dia tidak mencapai identitas yang utuh. Jadi dan tanpa kekurangan atau lack ya. Jadi dia desire ya, hasratnya dia tuh ingin memiliki identitas yang lengkap, yang menjadi objek subjek yang baik gitu. Tetapi dia memproyeksikan citra diri itu secara berlebihan. Dengan menonjolkan satu aspek ya, entah itu keterampilan, kekuasaan atau kecerdasan untuk menutupi kekurangan atau ketidakutuhan inherent dalam dirinya gitu. Jadi kita bicara ini hanya subjek yang ditampilkan itu tadi ya. Ya keinginan untuk ini ya. Ada Untuk hasrat baik. sebenarnya. Iya. Ada hasrat untuk selalu tampil sebagai Public figure gitu ya. apa ya? Bukan, tetapi lebih ke pribadi yang sempurna. Oke, benar. Menuntut orang lain untuk memandang kita sempurna, tetapi kita tidak pernah mencoba memahami bahwa di dalam apa yang kita pahami sebagai kesempurnaan itu ada ketidaksempurnaan. Iya benar. Dan kita selalu menolak itu. Iya itu tadi yang fase imajiner ya. Jadi khususnya tuh di fase stadia cermin ya, atau dalam bahasa Perancisnya tuh stade du miroir itu. Jadi di mana individu itu membentuk citra diri yang koheren namun ilusif berdasarkan mispersepsi cerminan itu sendiri. Oke. Iya sih. Kalau kita bicara cermin itu kan sebenarnya kita pakai teori optik aja deh, konsep teori optik cermin datar itu kan bayangan yang dihasilkan sebenarnya semu. Iya. Nggak real, gitu kan? Tangan kiri aja jadi tangan kanan. Tangan kanan ya iya. kan? Terbalik gitu ya. Kan? Serba terbalik. Berbeda dengan cermin cembung apalagi. Cermin cembung itu kan berarti hiperbolis kan? Iya benar. Ya kan? Dia memperbesar bayangan, ukuran bayangan atau panjang bayangan, terus kemudian bayangannya juga semu. Iya. Ya kan, masih tangan kanan jadi tangan kiri di bayangan itu. Tapi berbeda dengan cermin cekung, terbalik, diperkecil. Terus tapi bayangan yang muncul adalah nyata, tangan kanan adalah tangan kanan. Yes. Jadi seperti nantinya terlalu bergantung pada citra yang ideal ya, citra ego yang ideal gitu. Jadi mereka merekonstruksi ya diri mereka secara ideal gitu, hanya melihat kebaikan dirinya dan cenderung menyembunyikan kebaikan orang lain. Ini yang udah jadi destruktifnya di sini nih, ya kan? Ini jadi menunjukkan ketidakmampuan mereka sendiri gitu dengan menutup kebaikan orang lain. Ini kayaknya fenomena yang belakangan sedang rame ya, media sosial kan begitu. Iya benar. Orang bermain di media sosial itu kan selalu pengen tampil lebih bercahaya gitu kan. Sementara dia memadamkan cahaya milik orang lain. Nah itu yang jahat banget ya. Kan? Dan ini nyambung nih dengan kemarin saya ngobrol sama temen di Rehat Malam minggu lalu. Kita bahas soal crab mentality. Iya makanya itu ya. Iya kan? Nyambung kan? Iya. Kalau hanya merasa dirinya baik nggak apa-apa, tetapi karena seakan baik gitu sebenarnya itu tidak baik, jadi mereka mematikan subjek lain agar dia terlihat baik. Okay. Itu yang dampak buruknya dan
mungkin bisa dibilang ini hal yang apa ya, menghancurkan tatanan gitu. Banget. Jadi akhirnya kita fana ya, nggak tahu ya mana yang baik, mana yang buruk sesuai dengan kapasitas yang sebenarnya kan gitu. Ya. Nah makanya saya jadi ingat nih kemarin itu minggu lalu itu saya khusus menyajikan anekdot dan kemudian saya teringat sama musik-musik yang dibawakan oleh Sinten Remen. Oke. Ada satu musik nih yang sedikit bisa memberikan gambaran tentang Adika Ngadigo. Judulnya Tulalit. Mau dengar? Yuk kita simak bersama-sama di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif di Koja Sastra. Tulalit kok enggak nyambung. Tulalit aku tambah bingung. Tulalit kamu tulalit. Halo. Hidup ini sudah sulit jadi makin rumit. Mana janji-janjimu bohong belaka. Berkacalah hatimu, kau ini siapa? Ngomong ini ngomong itu, gak ada yang nyambung. Tuding sana tuding situ, orang-orang pada taruh. Ngomong ini ngomong itu, gak ada yang nyambung. Tuding sana tuding situ, orang-orang pada taruh. Wala. Telepon kok metal. Tulalit kok enggak nyambung. Tulalit aku tambah bingung. Tulalit kamu tulalit. Hidup ini sudah sulit jadi makin rumit. Mana janji-janjimu bohong belaka. Berkacalah hatimu, kau ini siapa? Lah situ siapa? Ngomong ini ngomong itu, gak ada yang nyambung. Tuding sana tuding situ, orang-orang pada taruh. Ngomong ini ngomong itu, sana tuding situ, orang-orang pada taruh. Tulalit kok enggak nyambung. Kok masih tulalit ya? Tulalit aku tambah bingung. Tulalit kamu tulalit. Halo. Tulalit ya? Tulalit kamu Halo. tulalit. Masih tulalit. Tulalit
Halo. Koja Sastra akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Advance, mekanik mobil, teknisi sepeda motor injeksi, make up artis, teknisi listrik industri berbasis otomasi PLC, barista, dan teknisi HP. Pendaftaran online dibuka mulai 11 Agustus sampai 11 September 2025 dan pelatihan dimulai 22 September hingga 31 Oktober 2025. Daftar sekarang melalui bit.ly/latgerkota.pkl atau kunjungi Instagram @blkkota Pekalongan untuk informasi lengkapnya. Jangan tunggu lama, kuota terbatas. Waktunya upgrade skill dan buka peluang kerja baru. Demikian pengumuman untuk saudara-saudara sebangsa dan setanah air, warga kota Pekalongan. Salam Merdeka. Pa, Iya, Ma. Mama kok pengen ya tahun ini kita bisa berangkat umroh lagi. Wah, kebeneran mah. Papa juga lagi pengen nonton timnas Indonesia main di Arab Saudi. Lah, makin boros biaya dong, Pa. Gak bakalan boros kok, mah. Kalau daftarnya di KBIHU Yayasan Asalama, daftarnya cuma 1 kali. Bonusnya 2 tiket nonton langsung timnas Indonesia lawan Arab Saudi dan Irak. Gimana? Cocok kan? Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh Yayasan As-Salamah Kota Pekalongan menawarkan umroh September 13 hari hanya 35 juta rupiah untuk keberangkatan 11 September 2025 menggunakan pesawat Saudi Airlines, menginap di Hotel Olayan Ajiyat Makkah atau Staraf dan Hotel Sanabil Madinah atau Staraf, dan umroh plus nonton timnas Indonesia. Daftar umroh gratis 2 kali nonton pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Irak. Program umroh 12 hari untuk keberangkatan 4 Oktober 2025 dengan biaya 33 juta rupiah menggunakan pesawat Saudi Airlines, menginap di Hotel Azka Sofa Makkah atau Staraf dan Hotel Concord Madinah atau Staraf, serta umroh spesial Milad, berangkat umroh berhadiah umroh gratis dan dapatkan puluhan door prize menarik. Untuk keberangkatan November 2025, program 9 hari biaya 26,5 juta rupiah, program 12 hari 29,5 juta rupiah, Hotel Maisan Al-Maqam Makkah atau Staraf dan Hotel Concord Madinah atau Staraf menggunakan pesawat Lion Air. Program 9 hari 29 juta rupiah, program 12 hari 33 juta rupiah, Hotel Olayan Ajiyat Makkah atau Staraf dan Hotel Sanabil Madinah atau Staraf menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Kami juga melayani bimbingan haji dan pembiayaan porsi haji tanpa jaminan dengan DP 0%. Hubungi Haji Abu Al-Mafahir di 0857 7253 1196, Haji Arifin Mawardi di 0882 2126 2416, Ismi di 0821 3577 7796 atau Erna di 0821 3577 7797. Juga bisa datang langsung ke KBIHU Yayasan As-Salamah, Jalan Sulawesi nomor 30 Kargon Pekalongan Barat. Segera amankan kursimu, siapkan perlengkapan umrohmu bersama Yayasan As-Salamah. Pokoknya komplit welit gendeng seng, Pak. Ya wis Bu, rasa nunggu minggu ngarep saiki Kuwi iklan TWL po. Iya, TWL Pantai Pasir Kencana. Lah, rego tiketnya piro saiki? Lah kuwi mau cari nek dino Senin tekan Kemis cuma 15.000. Terus nek pas weekend utawa Jumat tekan Minggu regane 20.000. Lah nek nggo pelajar utawa mahasiswa koyo dhewe kuwi ono rego khususnya po ora? Yo mesti ono ra. Lah piye? Dhewe sidone ngatake acara ning kono bae po. Cocok. Selain panggonane pedek, wahanane juga oke. Terus yo kuwi rego tiketnya yo murah. Apa maneh kanggo pelajar koyo dhewe. Di Pantai Pasir Kencana, oh indahnya
bersama kita Hayo, berkunjung ke Pantai Pasir Kencana, Kota Pekalongan. Tunggu apa lagi? Selain tempatnya nyaman, di sana juga banyak wahana permainan yang disiapkan. Serta ada harga khusus untuk anak-anak ataupun pelajar, hanya dengan menunjukkan kartu pelajar. sejati. Pantai Pasir Datang dan nikmati hari ceriamu hanya di Taman Wisata Laut Pantai Pasir Kencana, Kota Pekalongan, yang buka dari jam setengah 7 pagi hingga 9 malam. Taman Wisata Laut Pantai Pasir Kencana, Kota Pekalongan, wisata air Kota Pekalongan. Bahagia bersama di Pasir Kencana. Anda masih menyimak Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Ya, masih menyisakan waktu sekitar 29 menit ke depan kebersamaan kita di Kojah Sastra, dan kita makin dalam aja nih pembahasan kita untuk malam hari ini, karena memang ya kawan kita yang satu ini, bintang tamu kita yang satu ini memang kayaknya concern banget dalam urusan terutama sastra Jawa. Hobi ya. Hobi ya. Iya, karena sayang ya kalau ini dilewatkan gitu, sedangkan saya rasa apalagi di sini ya, belum banyak mungkin peminat untuk membahas ini. Jangan sampai lah ini kehilangan minat. Betul. Dan atau bahkan terkubur nggak tahu kemana gitu. Ya, sastra Jawa bagaimanapun juga adalah khazanah ya. Iya. Kekayaan yang nggak boleh kita tinggalkan. Iya. Sebenarnya gini Kang, kekhawatirannya lebih pada karena serat ini diajarkan di sini gitu. Ada buku-buku ajar yang menggunakan serat ini, tetapi ketika hanya bersumber dari buku itu saja, pengetahuannya kan tidak mendalam. Nah, itu saya harapkan dengan kajian ini bisa lebih membuka lah. Oh, seperti ini. Kajian nggak dalam hanya arti aja secara tekstual, tetapi kontekstualnya bagaimana, relevansinya apa. Nah, seperti itu yang harus kita ulik, harus kita bedah. Itu kadang yang agak dilupakan di ruang kelas gitu ya. Ya memang ada keterbatasan jam ya. Nah, dalam arti harusnya waktu kan tersisa di rumah ya. Nah, agar tidak menjadikan tontonan yang sia-sia. Nah, hal ini kan bisa menjadikan pilihan. Betul. Sajian ya, kudapan yang lezat gitu ya. Ya, Kojah Sastra mestinya. Kojah Sastra ini seperti ya benar kudapan ya. Dia boleh aja dicomot, boleh aja ya dilihat aja gitu. Tapi paling tidak saya yakin sih pendengar kita itu sangat concern, sangat tertarik dengan apa yang kita bahas. Karena beberapa waktu lalu ada loh pendengar kita itu yang mengaku bahwa, Mas, kalau aku dengerin Kojah Sastra itu seneng banget loh, karena yang dibahas itu selalu hal baru menurut dia gitu loh. Sekalipun sebenarnya ilmu baru ya. Bagi saya, bagi dirimu itu kan hal yang sudah biasa dari dulu kita bahas gitu ya. gitu kan. Cuman kan kita menyajikan ini supaya orang jadi tahu bahwa oh, penting ya mempelajari sastra. Oh, penting ya untuk tahu apa itu sastra gitu kan. Nah, itu yang menjadi semangat baru ya, apa yang sudah kita dapatkan mungkin tidak di sini, dengan relasi kita dengan banyak orang itu bisa kita bagikan lagi kepada orang lain gitu. Bukan berarti di sini belum tahu atau apa, tidak. Kalau sudah tahu bisa juga kita sharing pengalaman, sharing ilmu, barangkali ada apa yang baru juga gitu kan. Harapannya seperti itu. Nah, karena kita sudah bicara banyak hal tentang
kesombongan ya. Kesombongan itu. Saya nggak mau ngomongin soal contoh konkret, udah terlalu Oke. konkret banget ya. Iya sebenarnya ya. Sebenarnya sudah ada ya. Sudah sangat kita bisa lihat secara nyata Yes. di media-media, berbagai Mhm. media. Sorotan kamera sedemikian tajam sekarang. Jadi saya yakin pendengar kita tahu lah itu. Nah, Iya. persoalannya adalah gini, yang menjadi urgent malam hari ini adalah apa dong yang bisa membuat kita itu sedikit bisa terhindar, minimal terhindar dulu deh. Oke. Kalau kita nggak bisa menyembuhkan itu, terhindar dari itu, apa yang bisa kita lakukan? Ya kalau misal kesombongan itu dianggap sebagai racun ya. Jadi saya suguhkan di sini penawarnya nih. Nah, oke. Penawar kesombongan dan pujian semu ya. Heeh. Nah, jadi dalam serat ulang reh ini beberapa penawar yang bisa dipraktikkan itu rereh, ririh, ngati-hati ya. Rereh itu apa? Sabar. Oh. Ririh itu Sareh. cermat. Nah, Oke. sareh, sabar, rereh gitu ya. Heeh. Ngati-hati artinya hati-hati. Jadi kita harus melatih ya sikap kontrol diri, tidak mudah tergoda oleh kesombongan, dan juga yang paling penting tidak terlena oleh pujian. Cara kita supaya tidak terlena sama pujian. Kadang kan gini, orang itu kan secara naluriah nih Oke. ya. Saya mau ngomongin dari kacamata yang naluriah aja deh, yang sangat natural banget. Dalam diri manusia itu seneng dia kalau dia itu dipuji. Nah, gimana caranya kita bisa apa ya, Oke. supaya nggak seneng gitu? Gimana? Kalau dalam kerangka lakang ya, karena saya memang ini menyerotinya dari sisi psikoanalis. Psikoanalisis belakang ya, oke. Itu apa mengajak ya untuk tidak terjebak dalam reaktivitas imajiner yang instan gitu. Jadi ini merupakan satu langkah untuk menuju refleksi. Yang paling penting kita harus melakukan refleksi diri. Dan masuk ke dalam tatanan simbolik yang lebih terstruktur ya. Jadi di situ individu itu mempertimbangkan tindakan dan perkataan dengan lebih bijak. Jadi melampaui dorongan hasrat bawah sadar yang cenderung merusak gitu. Misalkan, kamu hebat ini misalnya segala macam. Coba refleksi diri. Oke, Benar berarti nggak? kalau misalkan kita dapat ungkapan seperti itu, harus langsung nih baca diri sendiri itu ya. Iya, baca. Oke. Pantas nggak ya saya mendapatkan itu? Benar nggak ya? At least belum. Misalkan belum punya skill di situ, ya berarti pilihannya kan harus upskill dong. Saya harus belajar nih agar orang itu benar gitu. Apa yang dia Agar saya sampaikan menjadi itu benar. itu menjadikan motivasi. Yang menghancurkan ketika kita terbuai itu, kita melayang di situ. Tapi benar sih ya. Jadi ada satu episode dalam kehidupan saya itu. Oke. Di sekeliling itu muja-muji aja nih. Mas, itu kenapa Mas Ribet itu sebenarnya punya A, B, C, D, E. Iya sih, relate emang. Nah, harusnya tuh Mas Ribet itu punya posisi nih. itu ada ya sebenarnya. Yeah. Tapi, nah itulah yang kadang-kala sedikit menggelitik dan sedikit menggoda gitu kan. Iya juga ya, gitu kan. Nah, akhirnya kan kita kan selalu iya juga ya. Nah, tapi kalau alhamdulillahnya pada diri saya itu nggak terjadi, Nggak tergoda ke kemudian, situ ya. Saya justru menghindari. Oke. Dari dulu saya orang yang selalu menghindari itu. Dari dulu, dari pengalaman yang pertama sampai yang kesekian itu saya selalu menghindari. Kalaupun akhirnya terpaksa harus menerima, Oke. itu memang benar-benar dalam posisi aku dipaksa. Oke. Atau ya jadi
ya oke lah, akhirnya aku terima, tapi bukan berarti itu keinginan. Oke. Nah, konsekuensinya kan aku harus menjalani dan lain sebagainya gitu kan. Dan memang itu selalu saya dalam hati itu, sekalipun aku jalanin, selalu dalam hati itu ini nggak enak nih. Ini nggak enak nih, ini bukan makanan yang enak nih, bukan sesuatu yang ya fasilitasi ada, segala macam kenyamanan ada, tapi bagiku aku pengen langsung tak lepehke gitu loh. Oke. Itu yang aku alami beberapa kali seperti itu, pengen tak lepehke karena gangguan itu semua itu gangguan. Aku merasa terkungkung gitu, merasa nggak bebas untuk bergerak. Bukan gitu passion kali ya. Gitu. Tetapi paling tidak hal itu kan memang yang Kang Ribut punya gitu. Hanya mungkin tidak mau gitu. Itu hal yang ingin dibungkam tapi orang lain melihat kan gitu. itu yang sering terjadi. Konangan gitu ya. Iya, kalau konangan aku harus segera nyamar lagi gitu. Iya. Nah, terus yang kedua ya, Kang, yang pertama tadi rereh, ririh dan ngati-hati. Terus yang kedua juga tidak malu untuk tidak malu memperlihatkan kebodohan ya. Ojo isin ngatokkan bodone dan mencintai ilmu pengetahuan. Brangto engelmu ya. Jadi nasihat ini tuh menerima lack atau ketidaksempurnaan diri. Itu tadi setelah refleksi, nggak gini kok, saya masih ada beberapa yang harus diperbaiki mungkin. Nah itu harus menerima lack-nya, kekurangan dirinya diterima. Lalu apa? Upskill ya, upgrade diri, upgrade pengetahuan, knowledge-nya harus sembari diasah lagi. Nah orang yang sombong pasti nggak mau tuh belajar hal yang aku baru. Isin toh. Masa nanti orang tahu nggak mau nanya, at least dia tidak tahu. Betul. Nah itu yang menjadikan apa ya sebenarnya bumerang bagi kita sendiri. Kita semakin bodoh. Iya. Kan? Iya. Malu bertanya sesat di jalan kan gitu kan. Iya. Nah orang sudah nggak tahu, malu, gengsi, ya sudah berakhir gitu ya. Tidak mau mengakui. Padahal ketika misalkan nih masalah AI mungkin ya, mungkin anak-anak zaman sekarang lebih paham dibandingkan saya barangkali gitu. Betul. Tetapi kenapa kita bertanya sama mereka, kan tidak dosa juga. Bertanya dalam cara ini bagaimana, boleh dong kita sharing. Kan nggak apa-apa, bukan, jangan sampai kita menjadi generasi yang anti ya. Iya ngapain nanya sawah itu anak kemarin sore misalkan kayak gitu. Nah itu yang nggak boleh kayak gitu. Makanya ada generasi kolonial, milenial, dan sudah ke generasi Z ini ya, yang ya titik temunya di mana kalau sama-sama tidak menyadari hal itu, bahwa setiap generasi itu ada keunggulannya masing-masing. Betul. Kan gitu. Aku sepakat. Karena emang tua itu bukan berarti menjadi serba tahu. Ahli. Ya kan? Mungkin dia punya pengalaman dalam hal lain, tetapi di sisi yang lain belum tentu dia cukup punya pengetahuan. Iya, menang pengalaman kalau saya katakan ya. Makanya menjadi tua itu bukan berarti harus menutup diri, justru membuka diri untuk bertanya, untuk cari tahu lebih dalam, apalagi tentang hal-hal baru. Iya. Nah itulah bijaksana. Yang belum ada pada zamannya. Nah itulah yang nomor 3 tuh tenggang rasa atau tepo sliro atau tepo sariro ya. Jadi ini ajakan untuk empati dan menghargai orang lain, tidak meremehkan atau juga tidak menyanyiakan mereka ya. Dalam konteks Lakang ini berarti mengakui lian atau the other sebagai subjek yang memiliki lack dan hasratnya sendiri gitu. Jadi bukan sekadar objek untuk memvalidasi ego seseorang. Ini adalah langkah yang menuju hubungan yang lebih matang dalam tatanan simbolik yang barusan kita bahas ya nanti.
Jadi kita mengerti bahwa individu-individu mempunyai kelebihannya, mempunyai kemampuannya masing-masing. Oke. Ya secara keseluruhan kalau serat Pelangrai ini kan menjadi panduan praktis ya, memberikan panduan praktis yang secara intuitif mengatasi dinamika psikologis yang kompleks. Ya dari lakang, jebakan, kesombongan dan pujian semua adalah manifestasi dari hasrat bawah sadar untuk mencapai keutuhan yang mustahil gitu. Yang mana terjebak dalam ego imajiner yang rapuh dan rentan terhadap manipulasi tatanan simbolik itu sendiri ya. Boleh dibilang nggak, aku mau ini boleh dianggap nggak bahwa ego di dalam diri seseorang sebenarnya adalah ilusi, Iya, ya kan? ilusi. Karena dia kan menggambarkan dirinya sebagai orang yang harus begini supaya tujuannya begitu. Iya. Tapi dia belum kemana-mana, kan itu ilusi banget. Jadi gini, ego ini adalah hasrat ketercapaian gitu ya. Kita ego, misal kita ingin menjadi sesuatu itu kan dari pantulan orang lain. Ya. Ada orang lain misalkan, wah mobil listrik nih, punya mobil listrik misalkan. Kita ada punya ego, aku pengen juga nih beli gitu. Kan kayak gitu. Ego tuh berangkatnya dari hal yang belum kita punya. Ya iya kan, Hal ilusi yang belum kan? dicapai. Iya, ilusi itu. Ilusi banget kan. Kasihan banget ya. Ya karena sebenarnya orang yang merasa paling hebat ini ya sebenarnya berjuang dalam 3 tatanan psikis ya. Ini menurut Lakang ya, bukan menurut saya ya. Yang utama itu menggantungkan diri pada citra ilusi yang sempurna, imaginary. Terus mengukuhkan identitas lewat simbol-simbol sosial, simbol yang baik itu seseorang yang berpendidikan tinggi, seseorang keturunannya siapa gitu. Terus menghadapi kekosongan dan kerentanan yang tidak terungkapkan secara penuh. Real. Itu kasihan banget loh. Iya. Dia itu nggak ngerti dirinya sendiri loh. Iya kan? Jadi yang ada hampa ya, fana. Iya, hampa banget. Hanya diselimuti oleh ilusi dan ego-ego dia sendiri. Iya. Dia kan berarti dengan wah ini makhluk fiktif dong. Makhluk fiktif. Iya kan? Iya. Manusia yang fiktif banget itu. Kalau aku memahaminya begitu. Karena ilusi-ilusi dia itu, ilusi yang dia ciptakan itu unreal, terus kemudian simbol-simbol yang dia banggakan sebenarnya juga nggak real juga, ya kan? Iya benar. Terus apalagi yang terakhir itu apa? Keinginan-keinginan itu. Iya, keinginan kita menjadi baik. Itu. Yang disimbolkan masyarakat. Jadi lebih ke konstruksi masyarakat ya. Iya kan? Dia menganggap bahwa masyarakat sudah punya dia berkeinginan bahwa masyarakat akan mengamini apa yang dia katakan, apa yang dia yakini. Kan konyol ya. Iya. Jadi konyol apa banget. namanya? Memahami hal ini tuh menjadi kita tuh bisa melihat bahwa rasa paling hebat itu adalah pertahanan terhadap kerentanan batin manusia yang universal ya. Kita melihat secara universal how to be menjadi manusia tuh bagaimana gitu. Kalau kita melihatnya secara sempit, yaitu tadi yang muncul bahwa menurut mungkin golongan A manusia itu yang seperti ini, menurut B mungkin yang seperti ini berdasarkan karakteristiknya masing-masing. Gitu. Itu menyedihkan nggak sih? Aku membayangkannya itu pribadi yang sangat menyedihkan loh. Iya, dan kita ya naudzubillah min dzalik ya, jangan sampai ya, semoga tidak berada di situ lah. Semoga kita menjadi bisa terbuka kepekaan batin kita ya, menjadi manusia yang universal gitu. Siap. Itu wajib, wajib banget. Karena bagaimanapun juga kita hidup di alam nyata, bukan di alam awang-awang, bayangan-bayangan melulu, sehingga akhirnya kita terjebak ke dalam perangkap ilusi itu tadi. Iya. Dan ketika kita terperangkap dalam ilusi, kita ibarat
singa di dalam sirkus. Iya benar. Kelihatan sangar, tapi kok gitu ya? Iya, dan ya marilah kita terus belajar ya, merenung dan berusaha menjadi pribadi yang rendah hati dalam ilmu, bijak dalam kekuasaan, dan pastinya santun dalam perkataan. Itu sih modalnya. Oke deh, kayaknya bahasan kita ini menarik, tapi kita harus membatasi diri juga nih, harus tahu diri juga nih. Sudah saatnya supaya kita tidak menjadi dua pribadi yang akhirnya ilusif gitu. Iya, harus menjadi orang yang real ya, yang nyata. Iya, real. Oke, thank you, Naila. Oke, mau sama-sama. nembang lagi nggak terakhir? Boleh minggu depan saja. Minggu depan saja ya, saya akan nembang lagi. Oke deh. Bukan minggu depan dong, bulan depan. Bulan depan. Oke, bulan depan. Oh ya, ini sudah mundur 1 minggu sebenarnya karena di malam Jumat kemarin sepertinya agak aku kemarin itu aku dadakan banget kesannya, karena aku baru nyadar, baru ngitung aku. Oh ya, ini kan masuk keselapanan kan kita, harusnya kan. Nah itu, ini sudah masuk. Oh ya udah deh. Berarti nggak apa-apa sih, karena saya sadar gitu. Oh ini sudah sebenarnya materi sudah siap dari yang lalu ya, pekan lalu sudah siap. Jadi memang tak tunggu belum ada. Oh yaudah deh, barangkali sudah ini ya masih edisi yang lainnya. Tapi ketika ini it's okay. Siap. Ini ada yang Ready. gabung nih Oke, di menit-menit siapa? terakhir. Boleh masih ada 5 menit. Ada Pak Ipung di Bendan. Oke, halo Pak Kasih Ipung. komentar aja nih. Selamat malam Mas Ribu dan Mbak Naila Farha ya. Malam. Ikutan ngobrol. Obrolan malam ini sepertinya menarik, nyantai tapi berbobot excellent, nice gitu katanya. Oke, thank you. Menurut aku sih simple aja. Orang tua harus di-upgrade dan yang muda harus top up. Oke. Gitu. Jadi ketemu yang satunya diisi. Upgrade. Oh, it's okay. Ya benar. Orang tua, generasi yang lebih tua harus mau menunduk ya, jangan selalu ingin istilahnya dipuja-puji terus kemudian dihormati gitu. Bukan waktunya deh. Pola seperti itu sudah tidak bisa diterima karena Gen Z ini lebih melihat pada apa yang bisa membuat saya tunduk, apa yang bisa membuat saya hormat, lebih ke situ. Polanya seperti itu. Kalau tidak mau upgrade diri itu ya sudah gitu, jangan lagi nanti menyalahkan Gen Z pribadi yang seperti apa gitu ya. Gen Z itu keren menurutku. Aku juga sering banget ya bergaul dengan mereka, dan saya kira juga saya sendiri ngerasa bahwa saya harus banyak belajar dari anak-anak Gen Z ini, karena banyak hal yang tidak saya kuasai gitu. Oke, semangat yang paling pasti Kang yang harus kita bisa tiru ya. Kita ikuti itu semangatnya luar biasa. Betul. Kalau saya ke Gen Z itu kan cuman memberi arahan tentang bagaimana kemudian semangat voluntary-nya gitu. Terus kemudian hal-hal yang positif itu apa gitu. Lebih ke landasan supaya mereka ketika berpacu itu sudah cukup kuat pijakannya. Kalau saya ke situ. Nah, saya belajar tentang kecepatan mereka. Nah, itu kan perlu harus juga terarah ya, dan ada timingnya gitu. Jangan asal lari aja tapi enggak tahu strategi. Betul, itu kan betul. Konyol nanti. Ya, padahal kita Kehabisan bukan sedang sprint ya, tapi bisa maraton kehabisan tenaga di awal kalau tidak ada strategik yang baik di awal. Betul. Oke, itu ya, terima kasih Pak Ipung di Bendan sudah mau gabung, dan akhirnya dari kawasan Kuningan 7 FM 91,2 Radio Kota Batik, Jos Interaktif Solutif. Koja Sastra harus saya pungkasi sampai di sini. Ketemu lagi minggu depan dengan tema-tema yang menarik lainnya. Dan saya ucapkan terima kasih buat bintang tamu kita. Oke, terima kasih yang Kang. jauh-jauh dari selatan kota maunya datang ke sini. Negara tetangga ya. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk berbagi di Koja Sastra yang sangat luar biasa sekali. Oke, thank you. Dan kita akhiri sampai di sini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Anda telah menyimak Koja Sastra bersama saya Ribut Ahwandi dari FM 91,2 Radio Kota Bati.